Teleponnya sebenarnya saya ini murah. Istilah kalau istilah orang penjara itu sebenarnya hukuman tempe. Maksudnya begini, gitu. Goreng tempe belum matang sudah bebas itu bahasanya. 6 tahun. 6 tahun. Awalnya 6 tahun. Cuma saya sempat kabur dari Polda Metro Jaya. Nah, waktu saya kabur nggak sampai 2 minggu, pokoknya seminggu lebih dikit mungkin atau seminggu lah. Itu saya sudah bikin bom tabung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Masih di podcast Merah Putih bersama saya Hendri Hendradi. Di depan kita sudah ada Ustadz Atok, ex teroris di Nusa Kambangan ya Pak ya. Ustadz Atok bisa memperkenalkan diri atau memberikan penjelasan ke teman-teman tentang siapa sih Ustadz Atok itu sebelumnya kan gitu. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang akrab dipanggil Atok. Abu Ibrahim Athaillah dengan nama asli Rofi Aprisdianto. Dan saya memang ex napiter yang bebas dari Nusa Kambangan baru kemarin 17 Agustus 2021. Baru-baru ini berarti ya 21 kemarin ya. Terus memo ke belakang ya, ibaratnya kenapa Ustadz waktu itu sampai memilih jalan hidup ini? Adapun tentang kenapa memilih jalan hidup ini, karena waktu itu dan memang sampai sekarang sebagai seorang muslim itu memang kita meyakini bahwa Islam itu way of life. Hanya saja di masa itu kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi yang kita lakukan itu karena jujur. Kita jujur dengan apa yang kita pahami, kemudian kita otomatis ingin mengamalkan apa yang kita pahami tersebut. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh pihak luar gitu ya? Kalau pengaruh pihak luar sebenarnya enggak juga. Enggak ada pihak luar. Akan tetapi ini murni pemahaman. Murni pemahaman pribadi. Bukan karena faktor kemiskinan, bukan karena faktor indoktrinasi dari pihak luar yang disebut brainwash misalnya. Itu enggak. Justru kalau misalnya ini disebut brainwash, justru saya banyak merekrut anggota-anggota yang mana sempat menjadi SPK saya. SPK ini bahasa penjara seperkara. SPK saya itu. Oke Ustadz, tadi sempat nyebut tentang akidah ya tentang. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dipahami teman-teman tentang biar tidak salah memahami untuk melakukan seperti itu? Kita harus banyak belajar. Kalau kita berhenti belajar kita nggak akan paham. Ya, kita akan merasa paling benar. Ya seperti mana saya dulu kan merasa ini udah paling final, keputusan final. Satu-satunya yang harus ditempuh itu jihad di mana kita. Jihad dalam mana perangannya itu. Kemudian sembari menyalahkan paham-paham yang lain. Kemudian menyebut ulama-ulama yang tidak mendukung itu sebagai pemala, sebagai kacung, atau sebagai munafik gitu. Makanya harus belajar. Nah, akidah seperti apa ya ini Ahlussunnah wal Jamaah itu yang saya pahami sekarang ya ini. Ya, saya secara akidah saya adalah Asy'ariyah sekarang dengan sifat 20 itu. Allah wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wa taniyah qudrah irada ilmun hayyun sama basar kalaman qadiran muridan aliman hayat sami'an basirun takaliman. Itu akidah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun akidah-akidah yang menyimpang, ini contohnya akidah Khawarij.
Dan kita dulu kan akidah Khawarij. Apa itu, bisa dijabarkan? Khawarij ini khuruj atau keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang dia menghalalkan kehormatan darah, ya, dia kaum muslimin, dia mengkafirkan kaum muslimin dengan akibat dosa-dosa besar. Padahal dosa besar itu tidak menjadikan kaum muslimin itu kafir. Gitu ya, lebih ke situ. Di waktu itu apa sih kegiatan keseharian para teroris ini? Iya. Jadi sebenarnya begini, kita sebenarnya kalau teroris enggak itu kan enggak terasa. Iya, makanya itu kan kegiatan kita Islam. Tapi waktu itu ketika orang menyebut kita teroris, kita bangga waktu itu. Gitu kan. Bangga ya. Sebuah kepuasan di sini atau batin ya tadi. Iya, kita waktu itu merujuk pada Quran surat Al-Anfal ayat 60 itu. Ya, dengan kekuatan kalian tuh mengirhab musuh-musuh kan. Dan itu landasannya itu tanpa disandarkan kepada ulama yang sikoh, ulama yang terpercaya, ulama yang mu'tabar. Nah, makanya kita waktu itu sempat mengyal-yalkan atau membuat moto inkanu irhabi, jika kami itu teroris, maka teroris kami adalah Mahmud, teroris yang baik, yang terpuji. Gitu. Ya. Memuji diri sendiri. Iya, itu sambil bangga. Sampai kita bikin status, kawan itu yang bikin status, kalau gue teroris lo mau apa? Oh gitu. Ya, jelas paham ini saking mendarah daging. Kalau istilah kita balung sumsum itu sangat sangat bahaya sekali kalau sangat menyebar ke masyarakat dengan paham itu. Khawarij dan juga Murji'ah ini paham yang bahaya. Gitu. Hubungannya jenengan itu area atau daerahnya itu di Solo Raya atau ke nasional atau hanya sekedar Solo Sukoharjo-nya aja? Jadi begini, kalau di kalangan teroris itu, kalau data statistik itu, pakai data statistik. saya juga membaca, saya juga tanya sama beliau-beliau para aparat itu. Ya, saya juga melihat sendiri memang nyata. Itu yang paling banyak di kalangan teroris yang tertangkap tuh, yang di penjara-penjara itu mayoritas dari NII, dari JI kan gitu kan. Itu sudah sama lumrah itu. Nah, adapun saya sendiri kan skopnya dulu masuk NII, tapi NII seperti apa tidak perlu saya terangkan. Cuma waktu di penjara kita ketemu loh ternyata sama-sama semua. Jadi intinya begini, di jamaah-jamaah itu baik NII, JI dan lain itu saat ini seperti akuarium gitu. Akuarium di mana di dalamnya itu orang bisa melihat seperti apa. Cuma kebanyakan di antara mereka sok burun. Sok burun itu tidak melakukan apa-apa tapi takutnya bukan main. Sehingga menjadikan mereka itu ketakutan mereka menjadikan mereka tidak mau belajar ke tempat-tempat yang berkah, maksudnya di tempat menuntut ilmu. Dan juga akhirnya karena sok burun itu mereka merasa kita ini sedang dicari, kita hati-hati. Saking hati-hatinya akhirnya sampai jadi Murji'ah. Murji'ah itu paham sebenarnya aku iman. Kan aku ketok sholat, aku ketok ini malah bahaya, sesat ditangkap, dan aku sering nafsi saya malah begitu. Gitu ya. Itu ada grup WA ya untuk komunikasi atau komunikasi lewat telepon? Waktu belum ada WA. Oh, belum ada WA ya. Masih SMS ya. Tapi tetap pakai handphone untuk komunikasi dengan teman-teman di online. Kalau yang saya bilang status itu saya baca di status Facebook waktu itu. Bukan WA waktu itu. Berarti memantau teman-teman juga dari Facebook itu ya. Terus mengarah ke situ, artinya ini kita kupas dulu di situ dulu ya. Jadi untuk operasional dalam tanda kutip tadi teroris tadi ada pendanaan khusus atau dari mana? Ya kalau di pendanaan itu sudah biasa kita saling mengeluarkan uang masing-masing ada. Kemudian
ada juga yang ya dengan cara-cara minta ke donatur misalnya seperti itu. Ada juga yang kalau selama kita di penjara dulu sampai ada kawan rekan kita berhubungan langsung ke Suriah sana gitu kan. Suriah. Kita dikirimin itu juga ada seperti itu. Waktu itu kan ISIS gencar-gencarnya juga tadi. Iya, jadi kompleks ya, dari manapun bagaimana cara bisa terwujud itu aja ya. Jadi dari manapun diambil benar-benar itu. Tragedi atau kejadian yang paling istilahnya membuat geger itu yang mana? Pernah? Saya ini sebenarnya kalau boleh dibilang ini teroris ecek-ecek, clustering. Iya. Gitu. Jadi tragedi-tragedi yang signifikan itu tidak sampai meledak. Jadi kalau dibilang ustadz, saya bukan ustadz. Kalau ustadz kan ilmunya di sini. Nah, saya ini ustadz. Ustadz itu ilmunya di tas. Di tas. Atau di HP. Gitu. Jadi kalau tragedi-tragedi yang kita ini, ya dulu kita bikin bom di seluruh raya sini, Klaten, Sukoharjo, di beberapa wilayah. Dan ini atas instruksi dari Pak Sigit Kortowi juga kan waktu itu. Sigit Kortowi yang meninggal tembak-tembakan di Solo sini kan. Jadi untuk menjalankan strategi 1000 tusukan jarum. 1000 tusukan jarum itu bom kecil di beberapa tempatnya Pak. Ada yang memang tidak kita ledakan. Bom ini sebenarnya molotov, tapi kita kasih timer. Timernya timer khusus ya. Biasanya ditaruh di mana? Di pusat kita taruh di pos polisi. Iya. Termasuk kadang kebo juga waktu itu. Kadang kebo. Nah, 1000 tusukan jarum ini untuk mengawali strateginya Pak Yusuf Kordowi waktu itu, yang mana beliau itu sudah siap dengan bom yang besar, ingin menyerang Mapolresta Solo. Dengan bom besar, kemudian persenjataan sudah ada dibeli, rakitan-rakitan dibikin banyak sekali waktu itu. Rencana besarnya itu. Saya itu mau dibawa ke situ waktu itu ya. Bom saya daya efeknya tidak terlalu jangkauannya itu tidak terlalu besar. Dan itu saya menyadari namanya molotov, ada juga yang pakai kaleng, dan itu sengaja memang tidak dibuat besar gitu ya, cuma memang untuk membuat percikan-percikan kecil di situ, mengganggu ketika rame, pusatnya langsung diserang. Pak Sigit itu seperti itu rencananya dulu. Dan qadarullah ya, saya bersyukur sekarang ini kan hal itu tidak terjadi. Kenapa yang diteror kepolisian dan ulama? Jadi pemahaman kita waktu itu yang namanya Pancasila, negara-negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kan musuh, tauhid bahasa kita, setan bahasanya, yang wajib diperangi. Makanya salah satu jargon yang dipakai kita waktu itu ucapan Sulaiman bin Sahman itu, salah seorang tokoh Wahabi, sekiranya penduduk perdesaan dan perkotaan itu perang hingga seluruh jiwa musnah, itu lebih ringan daripada ada satu tauhid yang ditaati. Itu berarti pengen menciptakan konflik-konflik terus seperti itu. Nah, tadi sempat nyebut Pancasila. Nah, saat ini sekarang apa sih pemahaman Ustadz tentang negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Jadi bahwa menurut saya sekarang ini Pancasila itu sebagaimana disebut oleh Ki Bagus Hadikusumo dari tokoh Muhammadiyah itu kan, Pancasila itu kalimat pesawat. Ya sudah disepakati. Dan itu merupakan produknya ulama. Dan orang-orang kenapa anti Pancasila? Nah, ini sebenarnya PR kita dan juga PR saya sendiri sebagai kafarat penebus kesalahan-kesalahan saya waktu itu. Saya pengen menjelaskan kepada mereka
bahwa itu sisi pertentangan yang di mana. Saya ingin menjabarkan kepada masyarakat yang kalau bisa yang santun, yang sama-sama saling membawa ilmu kan gitu. Bahwa begini, yang dibenci dari Pancasila kan salah satu contohnya kasusnya biasanya 7 kata yang dihapus itu kan. 7 kata yang dihapus dulu kan sudah diputuskan awalnya kan sila pertama itu ketuhanan, ada tambah 5 kata dan 2 kata, 5 kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam kan begini. Kemudian ini disepakati kemudian oleh Bung Karno ditambahin 2 kata lagi bagi pemeluknya, jadi 7 kata. Ini udah sepakati. Bung Karno ini sangat toleransi ya, toleran, ya, moderat agar umat ini bersatu. Ya, bagi umat Islam silahkan ambil syarat Islam. Itu. Jadi Bung Karno tidak membenci syarat Islam. Akhirnya 7 kata ini disepakati. Tapi sehari setelah proklamasi kan itu dihapus. Ya benar. Kawan-kawan itu dengan adanya penghapusan ini mereka mengkambing hitamkan Jepang, mengkambing hitamkan pihak-pihak luar kan itu, mengkambing hitamkan agama lain kan itu. Ya, tanpa mengetahui realita di masa itu dan tanpa melihat bagaimana sejarah di masa Nabi. Bahwasanya penghapusan ini sudah melalui istiqoroh, sudah melalui proses yang matang di kalangan ulama. Karena di masa Nabi sendiri pernah ada penghapusan seperti ini contohnya di Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah waktu di Perjanjian Hudaybiyah itu ada 2 poin yang dihapuskan. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Suhail bin Amr kan nggak setuju, yang mewakili kaum kafir Quraisy itu nggak setuju. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim tak dihapus karena mereka nggak kenal apa itu Ar-Rahman apa itu Ar-Rahim. Tapi Rasulullah nggak apa-apa. Kemudian perjanjian dibuat antara Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah juga minta dihapus. Ali bin Abi Thalib nggak mau menghapus. Sampai Rasulullah sendiri menunjukkan mana kata Rasulullah mana dihapus sendiri sama Rasulullah. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi penghapusan seperti ini dalam rangka apa? Untuk menjalin perdamaian, kehidupan yang sejuk, yang damai, yang harmonis itu sebenarnya tidak mengapa. Untuk kepentingan yang lebih besar. Iya, kemaslahatan. Kembali lagi ke masa-masa itu. Cerita sedikit boleh tentang penangkapan waktu itu, proses penangkapannya di mana? Jadi saya proses di Waru waktu itu. Waru. Itu kontrakan saya. Ya, saya di sana alhamdulillah sebenarnya bukan kontrak, saya gratis di situ. Iya. Situ pada pagi jam 10-an atau setengah 10 saya lupa. Ya kira-kira setengah 10 gitu. Akhirnya langsung saya dibawa ke Makobrimob, ke Provos dulu kan. Ke Provos 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, kemudian dipindah. Pada saat itu sendiri di rumah atau sama keluarga? Sama keluarga. Saya pas sedang ngelonin anak saya yang umur 2 bulan gitu kan. Tapi ya itu ya, saya mengakui memang saya salah. Iya. Langsung dibawa ke Brimob ya. Akhirnya divonis berapa tahun? Kalau vonis sebenarnya saya ini murah. Kalau istilah orang penjara itu sebenarnya hukuman tempe. Maksudnya begini, gitu. Goreng tempe belum matang sudah bebas itu bahasanya. 6 tahun. 6 tahun. Ya, awalnya 6 tahun. Cuma saya sempat kabur dari Polda Metro Jaya. Nah, waktu saya kabur nggak sampai 2 minggu, pokoknya seminggu lebih dikit mungkin atau seminggu lah. Itu saya sudah bikin bom tabung kan. Oh masih, berarti ya. Begitu ditangkap itu ya, masih tabung. Masih ingin gitu ya. Langsung karena saya waktu itu masih mendidih saya, masih menyala. Dan saya jujur memang bahkan waktu itu cita-cita kita memang mati di tangan musuh kan, musuh tanda kutip. Dan ketika saya bertobat pun bukan berarti kita menghindari jihad, bukan. Tapi kita punya makna tersendiri tentang jihad, makna yang dipahami para ulama. Nah saat ini sekarang jenengan seperti apa ini? Apa yang membuat ini sudah cukup gitu? Apa?
Itu karena faktor ilmu. Karena faktor ilmu, bukan karena high risk. Kan di Nusa Kambangan. Saya di Nusa Kambangan. Saya sebenarnya pindah-pindah penjara itu karena saya masih nakal tanda kutip, masih keras. Bahkan berantem sama petugas, pokoknya begitulah, kerusuhan kecil, kemudian tidak mau mendatangin undangan BNPT, gitu pokoknya seperti itu. Akhirnya dipindah hingga saya ini sudah mandi lebih dari 7 sumber penjara. Pindah-pindah ya. Dan itu selalu bersama dengan teman-teman yang lain atau disendirikan? Iya, di blok khusus teroris. Tapi terakhir kita campur dengan napi umum. Tadi pertanyaan apa tadi? Yang tadi kenapa sih kok berhenti? Jadi yang bikin cukup gitu. Jadi bukan karena jenuh, bukan karena takut hekris. Hekris ini penjara one man one cell yang ada di Nusa Kambangan itu. Dan saya sebelum adanya hekris itu saya sudah kooperatif. Oh, sudah mulai kooperatif. 2015 itu saya sudah kooperatif, sudah menemukan cahaya, al ilmu nur. Ilmu itu nur cahaya. Di situ juga melihat penyimpangan kawan-kawan yang lain. Itu saya membaca kawan-kawan dan membaca kondisi-kondisi di situ, kok ini bukan Islam. Ini agama siapa sih yang diterapkan? Kok bukan agama Rasulullah kayaknya. Ini agama pemahaman Khawarij. Mereka berkuar-kuar, tapi kenyataannya seperti apa saya tahu sendiri kan. Iya, ada di dalam situ. Kemudian di sana kita juga bersinggungan dengan banyak ustadz, juga bertemu dengan kawan-kawan di berbagai wilayah, bukan hanya di Indonesia, juga ada dari Turki juga kan. Turki ini orangnya sangat luar biasa juga, banyak membantu kita saling sharing tentang ilmu. Kemudian mereka membawa pemahaman kepada kita juga. Kemudian ketemu ustadz-ustadz yang sudah memahami, sudah termasuk bahkan yang punya sanadnya nyambung kepada Rasul itu banyak. Jadi penjara ketemu kita saling sharing. Alhamdulillah saya bisa berubah. Boleh tahu di tahun keberapa itu kan di penjara 6 tahun ya? 6 sebenarnya 6 tahun awalnya. Begitu saya kabur, saya bikin bom lagi itu. Ditambah 9. Oh, jadi total 15. Oh, 15 tuh. 15 tahun. Oh iya. Ya, 15 tahun. Penjara saya 15 tahun. Ya karena saya kooperatif, saya kan dapat remisi. Remisi tiap tahun. Remisi saya bebas remisi. Bukan PB. Di sana kan ada PB, pembebasan bersyarat. Saya tidak ikut PB waktu itu. Berarti di periode kedua di penjara itu sudah mulai sudah mulai slow lah ibaratnya kan gitu. Iya. Terus setelah keluar ini kegiatannya lebih ke apa, Ustadz? Selama ini masih sibuk menghadiri undangan kenegaraan. Gitu. Dari Bapak Kapolres. Diajak beberapa kawan-kawan kemarin podcast juga banyak undangan menanti begitu. Dan rencana juga nanti mau bisnis juga insya Allah. Moga-moga bulan ini. Iya, amin. Bismillah, sukses bisnisnya. Iya. Terus dari apa sih yang mau Ustadz berikan, istilahnya sumbang siapa yang mau diberikan ketika kita udah keluar, terus pengennya seperti apa saat ini? Saya tuh sangat menyayangi kawan-kawan saya yang masih keras itu, sayang banget saya. Jadi saking sayangnya bukan sayang dalam arti ikut mereka, justru saya menyayangkan mereka itu menurut saya itu berada di jalan yang salah. Makanya saya pengen menyadarkan kawan-kawan dengan dialog yang nyata, ya, dengan saling sharing tanpa gontok-gontokan. Saya pengen begitu. Agar kita ini bersatu. Kita nggak bersatu ini karena kita
tidak bisa memahami ilmu secara benar. Modal semangat itu banyak sekali di kalangan kita. Bahkan sebenarnya begini, di kalangan teroris sendiri itu banyak kan yang dari preman, banyak yang dari rekrutan orang-orang awam. Makanya di penjara itu banyak yang baru belajar Iqra. Teroris itu banyak sekali. Nah, itu semangatnya sudah kayak apa? Tinggal didorong dikit dah dia. Iya. Makanya di sana ya alhamdulillah saya juga sempat ngajarin Iqra sama beberapa kawan teroris. Ada juga ketika digabung dengan napi-napi umum pun ya alhamdulillah kan dari pihak Binadik itu pembinaan dan pendidikan di lapas lembaga pemasyarakatan menunjuk saya untuk ngisi taklim di Nusa Kambangan di Permisan. Nah, di Permisan taklim juga termasuk khutbah Jumat. Ini resmi ditunjuk dan juga atas dorongan dari ustaz-ustaz yang lain. Karena ustaz-ustaz yang lain itu apa namanya? mereka nggak mau untuk ke depan. Padahal mereka itu sebenarnya lebih layak beliau-beliau itu daripada saya. Maksudnya yang lebih yang juga. Terus ada nggak tanggapan dari Ustadz tentang sekarang ini kan masih juga banyak ya Ustadz yang memang oleh Densus, ditangkap oleh Densus. Nah, ini tanggapan Ustadz seperti apa? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat kontroversi. Tapi nggak apa-apa, memang perlu dijelaskan. Dan saya tidak mewakili kawan-kawan di teroris yang sudah kooperatif. Iya. Saya tidak mewakili untuk diri saya sendiri. Bahwa kita harus bijak begini. Ya, saya melihat di kasus-kasus kawan-kawan penjara, semua yang saya temui itu semuanya benar-benar melakukan kesalahan. Ya. Adapun yang ada di media, dia tidak salah kok ditangkap, ditangkap. Termasuk ustaz besar yang katanya tidak salah kalau ditangkap itu, ya 100% terbukti, terlibat dengan bukti, dengan saksi. Ya. Karena memang tentu saja Densus melakukan itu sudah observasi dulu kan gitu kan. Begitu. Dan apa namanya dari pihak Densus itu sebagaimana saya ketahui, mereka itu punya kode etik dan mereka itu punya rahasia-rahasia yang orang lain nggak perlu tahu. Iya. Betul. Banyak orang yang sok tahu dengan dunia teroris ya, belum pernah masuk penjara, maksudnya seperti apa mereka, wah ini pasti ada apa namanya ada rekayasa. Semua kita nggak ada rekayasa, saya murni benar-benar melakukan. Karena keinginan tadi ya pribadi, karena pemahaman akidah tadi. Ya. Makanya ketika ada penangkapan begitu, saya yang pernah ada di penjara, saya nggak mau latah seperti orang-orang yang latah, orang-orang yang tidak penjara. Mungkin ada yang mereka terpaksa berkuar-kuar, ini benar-benar nggak salah menyampaikan ke media. Menurut saya ketika dia tidak mengetahui kenapa harus begitu. Ya, justru sebenarnya begini, saya bukan untuk mendukung apa namanya penangkapan bukan untuk mendukung. Cuma begini, kita harus realistis dan harus ya objektif kan. Bahwa ketika Densus melakukan penangkapan terhadap orang-orang teroris yang benar-benar terbukti melakukan teror, itu sebenarnya satu poin menurut saya loh yang berharga di mata masyarakat. Kenapa? Itu untuk mengurangi tingkat fobia Islam terhadap Islam di mata masyarakat. Selama ini masyarakat kan takut dengan apa namanya dengan Islam itu gara-gara aksi-aksi teror itu. Iya, aksi-aksi oknum lah berarti kan, itu kan orang yang ingin. Nah, pada saat ini itu ciri-ciri mereka yang sedang melakukan perbuatan itu bisa terdeteksi nggak secara kasat mata? Ya, kalau secara kasat mata enggak, karena rata-rata teroris itu orang-orang soleh kalau di alur ilminya, di kelompok yang berilmunya. Mereka orang yang suka pengajian, ya kan? Rata-rata begitu. Sementara yang ditangkap ini loh, Pak. Jadi untuk mengetahuinya kita harus belajar. Dan apakah benar sih di kelompok teroris itu mengajarkan ajaran-ajaran kesesatan? Oh iya benar ada. Saya kasih contoh ya. Contohnya? Contoh di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya, di risalahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu yang berjudul Mufidul Mustafid fi Hukmi Jahidi Tauhid. Itu
jelas ucapannya jelas Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan orang yang bodoh di dalam tauhid. Jadi di keterangan yang lain, di kitabnya yang lain tuh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi itu, dia juga di kitab Nawaqidul Islam Al-Ashrah, dia menyebut orang yang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, maksudnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa tahu maknanya, itu kafir. Ini bahaya kan? Terus orang yang disebut jahili tauhid tadi, orang yang bodoh terhadap tauhid, maksudnya bodoh itu harus tahu rincian-rincian tauhid. Tauhid yang berada di terminologi mereka, yang ada di benak mereka, yakni kamu harus kufur dengan tauhid. Tauhid ini nanti dijabarkan sendiri di pembahasan mereka, dan kemudian kamu harus menjauhi tauhid. Nah ini diaplikasikan dan dipahami berdasarkan selera mereka. Nah kalau kita nggak paham itu kafir. Ini ucapan sore itu di kitab mereka sendiri. Makanya para ulama-ulama Ahlussunnah itu mewaspadakan kitab-kitab mereka. Dan juga banyak sekali kitab-kitab atau pembahasan mereka di bidang tauhid misalnya. Dan di mana yang dipahami Wahabi, kaum Wahabi itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang selama ini dipahami. Dan ini nuwun sewu, bahwasanya Ahlussunnah itu tidak membantah ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini ada. Ada di dalam ajaran Islam itu ada. Cuma ketika pembahasan ini disampaikan oleh kelompok Wahabi, mereka yang disampaikan ketika membahas rububiyah dan uluhiyah, maka pembahasan mereka itu ketika membahas ini adalah pembahasan untuk menyerang orang-orang yang melakukan tawasul, untuk menyerang orang-orang yang tabaruk, orang-orang yang melakukan salamatan, pasti gitu. Nanti ketika membahas asma wa sifat, ini pasti akan menyerang Ahlussunnah di dalam 20 sifatnya. Nah, jadi pembahasan ini malah kelompok ghibah, kelompok ngerasani, kelompok menjelek-jelekan. Iya. Ngerasani. Ini fakta ini. Makanya anak-anak kita ini kalau memahami tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat harus melalui ulama-ulama. Kita tidak menolak asma wa sifat. Kemudian ketika ulama menetapkan 20 sifat tadi yang sudah saya sebutkan itu bukan berarti membatasi sifat itu hanya 20, enggak, sifat Allah itu banyak. Akan tetapi di Ahlussunnah menetapkan yang ditetapkan itu, nanti ada pembahasan yang lain di luar itu masih banyak kalau dijelaskan. Jadi intinya ilmu ini harus diserahkan kepada ahlinya. Dan di sini saya lihat saya dulu termasuk anti dinahdiyin, tapi alhamdulillah saya nggak tahu Allah membalik hati saya itu jadi mencintai Nahdien ketika mendengarkan ceramah Gus Baha, ceramahnya adem gitu ya, adem sejuk, ceramahnya Kiai Idrus Ramli, kemudian Yahya, itu dalil-dalil mereka sangat kuat, bisa membantah kelompok Wahabi, yang mana teroris itu dilegalkan dengan kitab-kitab mereka. Mereka bisa mencairkan, bisa membuat suasana lebih teduh, tidak menambah rumit runcing gitu ya. Terus terakhir ini pesan untuk masyarakat sendiri agar tidak ikut ke paham-paham yang jenengan sebutkan tadi, apa sih? Lebih ke apa saat ini? Ya pesannya pesan berjamaah. Pesan berjamaah itu bersama dengan alim ulama yang benar begitu. Nah, begini, ada di dalam kitab Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah ini kitab nahwu, kitab bahasa bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu disebutkan begini. Wa amma dhammatu fatakunu alamata lirafin. Adapun dhammah itu kan ada fathah, kasrah, dhammah begitu. Dhammah itu alamat atau tanda daripada rafin. Ini kitab nahwu ini diaplikasikan atau dimaknai di dalam kaidah fikih bisa. Maksudnya begini, wa amma dhammatu, sesungguhnya dhammun itu artinya berkumpul, berjamaah, berkelompok dengan orang-orang mulia. Fatakun alamatan lirafi, itu merupakan tanda daripada rafa, itu artinya mulia, ketinggian. Kalau kita mau berkumpul dengan para alim ulama, bisa bermusyawarah dengan para alim ulama, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di situ. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan masalah-masalah yang dipermasalahkan para ulama. Dan kita hindari kopar kafir, suka mengkafir-kafirkan dengan cara apa? Menuntut ilmu. Saya ambil contoh begini, dan saya begini. Ya, nggak apa-apa. Berhubungan dengan kenegaraan, bahwasanya
Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi masa itu termasuk Khalifah Abbasiyah yang lumayan kuat kan. Itu di masa itu situasinya bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib kan dicela. Dicela oleh kelompok Muawiyah dan kelompok masyarakat waktu itu. Nah, karena terjadi pencelaan-pencelaan begitu, di masyarakat lain mendukung. Nanti jangan-jangan akan terjadi perang lagi nih antara sang pendukung. Makanya meskipun Khalifah waktu itu pernah perang memusuhi Ali bin Abi Thalib di bawah benderanya Muawiyah, akan tetapi beliau membuat satu statement, membuat satu instruksi bahwasanya wajibnya tarbik di setiap khutbah Jumat. Apa itu tarbik? Tarbik itu wardallahu ma'asadatin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain. Untuk didoakan kepada 4 sahabat ini termasuk Ali bin Abi Thalib. Meskipun mereka Bani Umayyah, karena di masa Umayyah itu khalifah pertama kali yang paling utama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Muawiyah. Bukan Khulafaur Rasyidin ini. Lah, dengan jasanya beliau Abdul Malik bin Marwan ini makanya sekarang setelah ada tarbik kemudian menyebar ke seluruh wilayah, sampai sekarang kita meyakini Khulafaur Rasyidin ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Dan begini, di masa itu mereka juga punya satu moto atau semboyan kenegaraan yang mirip dengan negara kita. Kalau negara kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi di masa itu di pemerintahan Muawiyah punya semboyan juga yang mirip, yang tujuannya untuk menyatukan, yakni nahnu jamaah wahidah tahta rayati dinillah. Kami adalah jamaah yang satu di bawah bendera Allah, Islam maksudnya. Tapi perbedaan di situ tidak dipermasalahkan. Dan perbedaan itu lebih parah daripada di sini. Ini memusuhi Ali loh, membenci Ali loh. Di sini lebih ringan di sini. Gitu. Saya pengen nggak apa, kan lebih nggak apa lebih. Saking banyak yang pengen saya sampaikan. Kalau saya ketika membahas begini saya malah tertarik ingin membahas ke tingkat keilmuannya daripada ke fokus ke saya, gitu, ke subjektif saya. Nggak apa-apa, artinya sangat luar biasa. Artinya kan dari sisi lain kan, sisi lain teman-teman kan tahunya kan yang dipahami. Seperti saya kan tahunya kan ya di sisi itu aja, tapi kan jenengan kan memberikan ke sisi lain yang itu memberikan sebuah ini loh sebenarnya yang terjadi itu seperti ini. Nah, Islam itu tidak meridhoi kedoliman. Islam tidak meridhoi kedoliman hatta meskipun terhadap orang Yahudi. Itu kan kasus di masa dulu, kasus tentang Yahudi yang dibela Allah kan. Di surat Asbabun Nuzul surat Al-Maidah ayat 8 itu juga menunjukkan Islam tidak meridhoi siapapun yang didolimi. Makanya Rasulullah itu waktu sebelum kenabian itu kan ikut Hilful Fudul, dan Rasulullah sangat senang itu. Hilful Fudul ini kayak parlemennya di Mekah waktu itu. Dia itu sangat senang karena apa? Itu ada perjanjian, ada kesepakatan untuk melindungi siapapun yang didolimi, untuk mengembalikan hak orang yang berdosa. Gini Ustaz, saat ini ketika Ustaz sudah pada fase saat ini, seberapa pentingkah atau bagaimana mengemas toleransi menurut Ustaz sendiri? Bahwasanya toleransi itu merupakan ajaran Islam. Kita mesti menerapkan toleransi antar sesama kaum muslimin, antar perbedaan madhab itu bagaimana. Makanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya siapa orang yang paling fakih itu, yakni orang yang paling memahami perbedaan pendapat, orang yang paling mengerti perselisihan pendapat para ulama. Nah itu kalau kita tahu dia ada dalil, sudah dia tenang gitu. Yang kedua, toleransi ke agama-agama lain. Nah, ke agama-agama lain ini yang sangat agak riskan ini. Itu dia. Makanya sangat signifikan sekali kita bahas dan sangat penting untuk kita bahas, kita seminar-seminarkan. Bagaimanakah hubungan kita dengan agama-agama lain? Nah, tentu saja kita harus merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pergaulan orang kafir itu beda-beda. Jadi kalau istilah kafir ini, kalau istilah dari terminologi kita, ini maksudnya kafir dia yang tidak memahami
tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Bukan berarti kita menganggap dia jahat itu. Maksudnya agama-agama lain di luar Islam ketika kita berinteraksi dengan mereka seperti apakah Rasulullah berinteraksi. Nah, bahkan Rasulullah sendiri pernah minta tolong kepada orang musyrik ya untuk perjalanan hijrah. Ya. Abdullah bin Uraikid Alais itu minta tolong. Dan Rasulullah juga pernah ketika berhutang budi di peristiwa Taif itu, Rasulullah kan berdarah-darah, di situ dirawat oleh orang musyrik, orang kafir, yang namanya Mut'im ibn Adi, Mut'im bin Adi. Nah, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah itu mencari-cari Mut'im bin Adi. Laukana Mut'im ibn Adi hayyan summa kallamani fi haula'i natna la taraktuhum lahu. Sekiranya Mut'im bin Adi itu masih hidup, kemudian dia minta 70 tawanan ini, orang-orang busuk ini diminta, akan aku serahkan. Ini apa? Rasulullah ingin membalas budi. Jadi membalas budi itu bahkan ditekankan, sangat ditekankan di dalam agama kita. Enggak melihat di agamanya apa. Iya, siapa dia kan, tapi ke semuanya. Itu kepada agama-agama lain. Termasuk di dalam satu perkumpulan di mana di situ misalnya ada kejanggalan-kejanggalan atau ada yang kita anggap sebagai kesesatan misalnya atau enggak baik atau kebatilan. Kemudian kalau kita menunjukkan antipati kita, kemudian kita pergi, itu kan juga enggak bagus. Padahal di masa Rasulullah sikap-sikap toleransi itu enggak seperti itu. Contohnya tentang sa'i Safa Marwah itu kan waktu itu sahabat ketika sa'i itu merasa resah karena di Safa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada Nailah, itu berhala yang disembahkan orang-orang musyrik, sama-sama menyembah, sama-sama sa'i di situ tapi Tuhannya beda. Nah, itu makanya turunlah kalau nggak salah 158 Al-Baqarah itu dengan bahasa Allah, fala junaha alaih ayat atau wafa bihima, kalau nggak salah begitu. Tidak mengapa kalian itu tawaf atau maksudnya mondar-mandir sa'i di sekitar itu ketika haji dan ketika umroh, di situ nggak apa-apa. Ya, dengan bahasa Allah nggak apa-apa. Makanya di sini kaidah ulama di dalam hal ini la yutrakul haq min ajli batil. La yutrakul haq min ajlil batil. Tidak boleh meninggalkan al-haq, tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan di situ ada kebatilan. Wah, saya kan orang bersih, saya kan orang Islam, masa di situ ada agama lain lah, begitu. Kita harus kita waspadai. Lah yang ketiga, tadi yang pertama sama kaum muslimin yang tangga ke dua terhadap agama lain, yang ketiga terhadap pemerintahan. Untuk pemerintahan saya singkat aja, bahwasanya Imam Ahmad beliau mengatakan dengan satu ungkapan yang sangat indah terhadap pemerintahannya di masa itu, di mana pemerintahan itu padahal sudah membunuh ribuan bahkan jutaan ulama. Itu akan tetapi Imam Ahmad tidak mau mengkafirkan, mentain individu ulama-ulama, individu sultan penguasanya dan pemerintah-pemerintahnya. Beliau mengatakan, lau anna li da'watan mustajabatan la ta'udu ahli sultan, maka niscaya akan aku berikan doa itu kepada penguasa. Jika aku memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang makbul, satu doa yang manjur, akan aku berikan doa itu untuk kebaikan penguasa. Intinya apa? Ketika penguasa baik, maka rakyat pun akan menjadi baik. Begitulah yang dicontohkan oleh Imam Ahmad. Makanya ketika berbicara tentang toleransi, kita harus merinci toleransi sesama apa. Intinya kita harus konteksnya apa gitu. Agama, terus sesama agama, pemerintah. Ya, dan saya agak tergesa-gesa. Enggak apa-apa. Bisa kasih contoh, misalnya melakukan apa gitu untuk yang pernah dilakukan setelah ini di fase-fase. Saya alhamdulillah ketika melakukan apa? Tadi toleransi tadi. Wujud kegiatannya. Ya, salah satu contoh begini, podcast. Beberapa kali podcast itu saya gunakan untuk dakwah. Dan saya juga tidak pernah minta podcast. Maksudnya dalam arti, Pak, buat di podcast nggak pernah minta gitu. Ini kecuali kalau sama
satu petugas di mana di Nusa Kambangan itu saling gocek. Gitu. Saya masih ada hubungan dengan beliau-beliau yang di Nusa Kambangan. Begitu. Dengan agama lain teman-teman dari ada nggak kira-kira yang melakukan kegiatan? Jadi apa gitu? Kalau dengan agama lain, jangankan ke orang-orang ya. Saya keluarga saya, ibu saya dari Kristen, ibu saya di Batu. Kemudian adik-adik saya ada yang Kristen juga, yang di mana? Daerah Kartosuro dan di Batu Kristen, tapi nggak apa-apa. Oh gitu. Closing statement untuk channel Surya Nusantara TV. Ya, dulu saya masalah statement saya kayak agak gugup juga sebenarnya. Kalau persiapan baru kemarin kita ketemu, sekarang ini langsung suruh ngobrol. Enggak, kita ringan-ringan aja. Siap. Tapi saya terus terang saya juga pelong dalam juga hal ini pelong. Kemudian saya merasa terhormat lah dapat undangan dari podcast Merah Putih ya? Iya, podcast Merah Putih ini. Dan saya juga berterima kasih kepada beberapa pihak yang mengajukan nama saya. Ya, saya bukan untuk memblow up atau untuk menaikkan, melejitkan citra saya. Ketika saya mau ini dalam rangka saya pengen menyebarluaskan dakwah Islam. Amin. Dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan laknatan lil alamin. Rahmat bukan laknat. Ya, makanya Rasulullah ketika masuk waktu Fathu Mekah, itu penaklukan kota Mekah itu jelas menang itu. Rasulullah menunduk saking tawaduknya. Kemudian beliau sampai mengatakan hadza yaumul marhamah. La malhamah. Ini adalah hari kasih sayang bukan peperangan. Ya. Begitu. Setuju, sepakat. Ya. Terima kasih Ustadz Ato ya. Itu tadi sisi lain dari Ustadz Ato yang memang ex napiter dari Nusa Kambangan yang hari ini hadir di podcast Merah Putih. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nusantara.